1 minggu telah berlalu. Keadaan mulai sedikit membaik ketika Ega dan Elang memutuskan untuk tidur sekamar. Namun kadang-kadang Elang masih mendengar suara-suara perempuan yang sedang bernyanyi atau melihat penampakan-penampakan sepintas yang berwujud sosok perempuan. Hari itu rumput datang sangat terlambat, sekitar pukul 4 sore. Dan terpaksa Ega dan Elang mencari rumput sendiri di sekitar hutan agar hewan-hewan ternak yang mereka jaga tidak mati kelaparan. "Maaf ya, aku terlambat karena ada tetanggaku yang meninggal. Akhir-akhir ini di desa memang banyak sekali kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh makhluk tak kasat mata. Entahlah, aku tak tahu makhluk jenis apa itu. Yang pasti, hampir 7 orang anak gadis yang meninggal setelah mengaku diperkosa oleh sosok berwarna hijau. Orang-orang di desaku setiap malam berjaga, namun tetap selalu saja ada korban," cerita Rizna. "Makhluk bertubuh hijau," sahut Elang seraya mendekati Rizna dan Ega. "Kau sendirian kesini, Riz? Apa tidak takut?" tanya Ega. "Aku takut, tapi mau bagaimana lagi? Kami bertahan hidup dari sini, sementara ayahku sakit," jawab Rizna sembari memalingkan wajahnya. Ia tak mau air matanya yang jatuh terlihat oleh Ega dan Elang. "Rizna, kau tadi mengatakan makhluk hijau. Apa jangan-jangan itu adalah sebuah pesugihan? Aku punya teman, orang luar pulau. Kata dia di tempatnya ada pesugihan yang namanya kolor hijau. Dan syaratnya itu, korban memang harus diperkosa. Tapi tidak ada syarat korban itu harus perawan. Sementara yang kau katakan tadi hanya anak gadis yang menjadi korban," kata Elang. "Ah, kau mengada-ngada, Bang. Kalaupun memang ada jenis pesugihan seperti itu, mana ada di Kalimantan," sahut Ega. "Kau lupa kasus babi ngepet di desa B, tuyul, pocong, kuntilanak. Gak ada yang gak mungkin gak?" Ega menghela nafas panjang. "Lalu kalau benar yang kamu katakan, apa ada cara untuk menghentikan semua ini?" tanya Rizna. Elang menggeleng pelan. "Aku tidak tahu, Riz," jawabnya. Rizna menghela nafas, lalu tanpa berkata-kata, ia segera memulai pekerjaannya untuk menurunkan semua rumput yang ia bawa ke tanah. Saat akan pulang, Ega disuruh abangnya untuk ikut bersama Rizna guna menemani gadis tersebut. "Tidak usah, Gak, aku berani. Lagi pula masih sore, nanti kau tidak bisa pulang," ucap Rizna. "Ega akan mengantarmu sampai keluar ke jalanan. Dari situ Ega akan pulang dengan berjalan kaki," potong Elang. Rizna mengangguk dan keduanya pun naik ke dalam mobil pick up yang perlahan mulai meninggalkan halaman. Elang segera membereskan rumput-rumput untuk hewan ternak. Dari kejauhan terlihat ada sepasang mata yang tengah memperhatikannya. Hingga akhirnya pemilik mata tersebut langsung berlari ke arah Elang. Elang yang kaget refleks menjatuhkan rumput-rumput yang ia bawa dan segera memasang kuda-kuda. Namun setelah melihat seorang ibu-ibu yang datang, akhirnya Elang menarik nafas lega. "Mau cari siapa ya, Bu?" tanya Elang pelan. Tolong anakku," isaknya. "Memangnya anak ibu kenapa?" Diperkosa." Mendengar kata diperkosa, Elang terlihat panik. "Di mana anak ibu sekarang?" "Di rumah." "Sekarang ibu tunjukkan rumahnya di mana." Ibu-ibu yang ternyata adalah Sari, istrinya Ateng itu pun
langsung bergegas berlari menuju ke rumah perkebunan karet yang ia tempati bersama anak dan suaminya. Diikuti oleh Elang yang juga ikut berlari, meski kakinya belum sembuh total. Rasa sakit dan nyeri di kakinya tak lagi ia hiraukan. Singkatnya, mereka sampai di rumah yang ditempati oleh keluarga Ateng. Saat Elang masuk ke dalam rumah, matanya tertuju pada seorang laki-laki yang tempo hari pernah datang ke rumah peternakan. Dan terlihat anak dari Ateng dan Sari sudah dalam keadaan tak bernyawa. Ibunya menangis sejadi-jadinya. Sedih, sakit, sesak. Semua yang ia rasakan saat itu berubah menjadi satu dalam tangisan. Nafas Elang turun naik. Ia tak bisa berkata-kata. Dan hal yang paling memilukan adalah ketika jenazah anak mereka diangkat. Kasurnya sudah dipenuhi dengan darah dan nanah, membuat sesak Elang yang menyaksikannya. Pasangan suami istri tersebut lalu saling menyalahkan satu sama lain. Mereka berkelahi, saling bentak, tanpa mempedulikan Elang yang ada di situ. "Diam!" teriak Elang. "Orang tua macam apa kalian ini? Hah? Hanya bisa saling menyalahkan. Anak kalian tak akan bisa hidup kembali walau kalian berdua bertengkar, sampai saling bunuh sekalipun," bentak Elang. Keduanya terdiam. "Malam itu, mau apa sebenarnya Bapak datang mencari kakek Darsim?" tanya Elang. "Karena anak gadis mereka juga diperkosa. Aku ingin tahu, apakah yang terjadi pada anakku sama dengan yang terjadi pada anak mereka. Hanya itu," jawab Ateng. "Kaulah yang memperkosa anakku," teriak Sari tak terkontrol. "Aku ayahnya. Mana mungkin aku berbuat seperti itu pada anak kandungku sendiri," balas Ateng. "Sudah, sekarang aku tanya, apa alasan ibu menuduh kalau ayahnya sendirilah yang telah memperkosa anak kalian?" "Karena setiap melihat ayahnya, anakku selalu ketakutan, histeris." Elang berpikir sejenak, lalu beberapa saat kemudian ia berkata, "Apa kalian tahu kalau di desa banyak sekali kasus pemerkosaan terhadap anak gadis yang kemungkinan pelakunya sama? Saya menaruh curiga kalau sebenarnya ada yang melakukan pesugihan kolor hijau di kampung ini." "Pesugihan?" gumam Ateng dengan nafas yang turun naik tak beraturan. Keesokan harinya, saat Trisna datang ke peternakan mengantar rumput, Elang langsung menghampirinya. "Bisa kau antar aku ke kota?" tanya Elang. Maksudmu?" tanya Risna, masih tak mengerti. "Bisa atau tidak?" ujar Elang balik bertanya. Risna terlihat bingung, tak tahu harus menjawab apa. "Tapi jelaskan dulu, untuk apa ke kota?" ucapnya kemudian. "Aku ingin menemui temanku. Ada yang perlu kubicarakan. Penting sekali." "Iya, tapi masalah apa dulu?" "Aku tidak bisa menjawab ya atau tidak kalau kau sendiri tidak mengatakan alasannya secara jelas." "Bang, biar aku yang jelasin padanya," potong Ega. Sementara Elang masuk ke dalam rumah untuk mengambil tas dan beberapa peralatan yang mungkin ia butuhkan saat di perjalanan. Beberapa saat kemudian, ia keluar lagi. "Bang," panggil Ega. Elang mendekat. "Baiklah, aku akan mengantarmu. Tapi sebelum malam kita sudah harus pulang. Karena kalau tidak, orang tuaku pasti akan mencariku," kata Risna. "Kita izin dulu ke rumahmu, karena aku tidak bisa menjanjikan kita pulang sebelum malam, atau malah lewat tengah malam," ucap Elang. "Aku pasti tidak akan diizinkan," potong Risna.
Kau adalah orang asing bagi kami. Kami mengenalmu hanya dari peternakan ini. Bagaimana mungkin orang tuaku akan mengizinkan aku pergi bersama denganmu? Apalagi dengan maraknya kasus pemerkosaan di sini. Sudah dapat kupastikan, aku tak akan diizinkan, lanjut Trisna. Elang menghela nafas panjang. Jarak dari desa ke kota terbilang sangat jauh. Apa mungkin mereka akan kembali sebelum malam? Pergilah bang, aku bisa mengatasi masalah di sini. Elang memeluk adiknya. Hati-hati gak, jangan lupakan parangmu. Tetaplah waspada, jangan lengah, kata Elang sebelum pergi. Risna, kau saja yang menyetir. Nanti kutunjukkan jalannya, ujar Elang pada Risna yang tengah menatapnya. Mobil pick-up tersebut pun perlahan-lahan mulai meninggalkan halaman, di mana Ega masih berdiri mematung, menatap pick-up itu, sampai benar-benar hilang dari pandangannya. Saat sampai di jalan besar, Risna mengemudikan pick-up tersebut dengan sangat lincah, mendahului mobil-mobil lain yang satu arah dengan mereka. Risna, apakah pemilik peternakan yang kami jaga itu orangnya kaya raya? Tanya Elang saat di jalanan sunyi. Dibilang kaya, ya memang kaya. Tapi ada satu lagi pengusaha karet yang sangat kaya, melebihi bos kalian itu. Namanya Pak Warto. Rumahnya paling besar di desa. Sawah yang ia miliki saat ini berhektar-hektar luasnya. Bahkan semua orang yang kerja di tempatnya dibuatkan rumah masing-masing. Dulu aku pernah ingin ikut bekerja pada Pak Warto, namun aku takut saat berada di rumahnya. Besar, tapi terkesan menyeramkan, cerita Risna sembari bergidik. Apa jangan-jangan Pak Warto itu yang melakukan pesugihan kolor hijau, Ris? Risna mengerutkan keningnya, sementara matanya tetap fokus dengan jalanan di depan. Aku rasa tidak mungkin, karena dia yang sangat berambisi untuk menangkap pelaku pemerkosaan, dan dia juga yang membayar orang-orang di desa untuk berjaga-jaga setiap malam, jawab Risna. Bisa saja kan, itu hanya kedok. Jangan berburuk sangka gak baik, potong Risna. Saat di persimpangan, ada sebuah truk besar melaju kencang dan hampir menabrak pick-up yang dikemudikan Risna. Tapi untungnya, Risna dengan cepat menghindar, hingga tidak terjadi apa-apa pada keduanya. Ya Tuhan, hampir saja kita mati, ucap Risna. Wajahnya terlihat pucat sekali. Yakinlah Ris, bahwa kita akan baik-baik saja dan selamat sampai ke tujuan, kata Elang. Meski jauh dalam hatinya, Elang juga merasakan takut dengan apa yang baru saja terjadi itu. Singkat cerita, akhirnya pick-up yang dibawa oleh Risna dan Elang tersebut sampai di sebuah rumah kos-kosan. Elang turun, kakinya melangkah pelan menuju kamar paling ujung yang bernomor 12 tersebut. Lama sekali Elang mengetuk pintunya, namun tak ada siapapun yang membukakan pintu. Mau cari siapa? Tanya seorang pemuda pada Elang. Orang yang tinggal di sini adakah? Sudah pindah sekitar 2 hari yang lalu, jawab pemuda tersebut. Astaga, kamu tahu kemana pindahnya? Tidak tahu, dia tidak bilang apa-apa. Wajah Elang nampak sangat kesal. Pencariannya dari jauh ternyata tak membuahkan hasil. Dengan langkah gontai, ia menghampiri Risna. Temanku sudah pindah. Lalu bagaimana? Tanya Risna. Kita coba ke rumah Mang Sidik. Semoga beliau bisa bantu. Ya sudah, jawab Risna pelan. Mobil pick-up pun kembali meninggalkan halaman kos-kosan.
dan melaju di jalanan yang mengarah jauh dari kota. Sekitar hampir 1 jam perjalanan lebih, mereka mulai memasuki kawasan jalanan yang di kiri dan kanannya terdapat hamparan padi-padi yang masih hijau. "Stop, Riz, rumahnya di sana. Kita hanya bisa berjalan kaki ke sana." Tak banyak bicara, Risna langsung menepikan mobil tersebut, lalu turun. Risna tersenyum melihat hamparan padi-padi yang masih hijau. Lalu keduanya berjalan di galangan sambil sesekali mengobrol serius. Sekitar beberapa menit berjalan, akhirnya mereka sampai di rumah yang berada di tengah sawah milik Mang Sidik tersebut. Keduanya disambut dengan hangat dan ramah oleh Mang Sidik dan istrinya. Lalu tanpa basa-basi, Elang langsung mengutarakan maksud kedatangannya ke tempat itu. "Aku juga pernah mendengar ritual pesugihan itu, Lang," ucap Mang Sidik. "Masalahnya, Mang, di desa yang saya ceritakan tadi, sudah banyak sekali gadis-gadis perawan yang jadi korban. Apakah Amang tahu bagaimana cara menangkal atau menyudahi semua teror itu?" tanya Elang. "Cari dan tangkap pelaku ritual tersebut, Lang. Dengan begitu teror akan berakhir dan tak akan ada lagi korban yang berjatuhan." "Caranya, Mang?" tanya Risna memberanikan diri. "Konon Kolorijo sangat takut dengan bambu kuning, dan kita bisa membuat penangkalnya dari bambu kuning tersebut. Kalian pasti tahu bambu kuning, kan?" kata Mang Sidik. "Iya, Mang, saya tahu," jawab Elang. Sementara Risna menggeleng pelan. "Di desaku tak ada bambu seperti itu, Lang," ucap Risna. 30 km dari rumahku ini ada banyak sekali bambu kuning. Kalau kalian mau, ambillah sebanyak yang kalian butuhkan. Nanti bambu-bambu itu ditaruh di depan rumah ataupun pintu agar makhluk tersebut tidak berani masuk." Elang mengangguk. "Kalau begitu kami berdua minta bambu kuning yang tadi Amang katakan saja. Kebetulan teman saya ini membawa pick up, jadi kami bisa digunakan untuk memuat cukup bambu-bambu itu," kata Elang. "Baiklah, kalau begitu. Jangan buang waktu lagi. Lebih baik kita segera berangkat sebelum malam," ujar Mang Sidik. Singkat ceritanya, Elang, Risna, dan dibantu Mang Sidik sudah berkali-kali mengangkut bambu-bambu kuning yang mereka tebang ke dalam pick up. Meski jarak yang mereka tempuh cukup jauh, namun kedua anak muda itu nampaknya begitu semangat sehingga mampu melawan rasa lelahnya. Menjelang isya, barulah pekerjaan mereka selesai. Saat akan pamit pulang, Mang Sidik malah memukul punggung Elang dengan bambu tamiang. Sontak Elang menjerit kesakitan, yang tentu menarik perhatian Risna. "Buka bajumu," suruh Mang Sidik, yang mau tak mau terpaksa harus dituruti oleh Elang. Masih dalam kebingungannya, Elang merasakan Mang Sidik menempelkan tangannya di punggung Elang, lalu seperti sedang mengambil sesuatu, kemudian melemparnya. "Sudah, kalian boleh pergi," ucap Mang Sidik kemudian. Elang menatap Risna yang juga terlihat kebingungan. "Kami pamit pulang, Mang. Nanti kapan-kapan kami akan kemari lagi. Terima kasih ya, Mang, sudah membantu kami," ucap Elang dan Risna bersamaan. "Sama-sama. Semoga kalian berhasil menangkap pelakunya ya, Lang." Mang Sidik tersenyum seraya melambaikan tangannya. Perlahan-lahan pick up yang dikemudikan Risna itu pun membelok dan meninggalkan tempat tersebut. Jalanan malam itu begitu lenggang. Tak banyak percakapan antara keduanya. "Kau lapar, Riz?" tanya Elang
saat mereka melewati warung tenda di pinggir jalan. Rasa takut akan dimarahi ayahku lebih kuat ketimbang rasa laparku, Lang, jawab Risna sambil tersenyum. Maaf ya Ris, aku melibatkanmu dalam masalah ini, tapi aku berjanji akan membela kamu. Jika nanti orang tuamu marah, aku siap memasang tubuhku jika ayahmu ingin memukulmu, ucap Elang lembut. Raut wajah Risna seketika berubah malu-malu. Sikap tomboynya mendadak hilang. Ia begitu salah tingkah mendengar ucapan Elang, laki-laki yang sudah dari awal pertama telah mengambil hatinya. Stop sebentar Ris, tolong, ada sesuatu yang menggigit punggungku, ujar Elang seraya memperlihatkan punggungnya pada Risna. Ya Tuhan, punggungmu memar, Lang, membiru, kenapa bisa begini? Kata Risna bergetar. Mungkin kena rotan Mang Sidik tadi Ris, jawab Elang seraya menutup kembali punggungnya. Tapi tadi pukulan Mang Sidik pelan sekali, Lang, mana mungkin bisa membekas seperti ini, bantah Risna yang memang melihat kejadian tadi. Elang tak bisa berkata-kata. Apa yang dilihat Risna sangat jauh berbeda dengan yang Elang rasakan saat Mang Sidik memukulnya tadi. Rasanya seperti dipukul dengan kekuatan penuh. Bisa bayangkan sendiri betapa sakit dan pedihnya terkena pukulan rotan yang dipukulkan dengan sekuat tenaga. Kau tak apa, Lang? Masih sakitkah punggungmu? Tanya Risna nampak khawatir. Sudah tidak, jawab Elang singkat. Sengaja ia berbohong agar Risna tetap fokus mengemudi. Saat sampai di daerah perkebunan karet, terlihat kabut tebal memenuhi jalan. Lampu mobil seakan tak mampu menembus kabut tersebut. Dan tiba-tiba Risna menatap Elang dengan tatapan ketakutan. Mungkin itu hanya binatang, Ris, teruskan saja, ujar Elang sembari menghela nafas panjang. Risma terus melajukan mobilnya hingga keluar dari kabut. Saat akan berbelok ke arah peternakan, secara kebetulan cahaya lampu mobilnya mengarah ke pinggir jalan, dan di sana berdiri sosok laki-laki misterius mengenakan celana pendek berwarna hijau tanpa mengenakan baju. Dada Risna bergerak turun naik dengan cepat. Ia sangat ketakutan melihat sosok tersebut. Lang, ucapnya. Iya, aku juga melihatnya. Jangan berhenti, Ris. Aku ada di sampingmu. Elang terus mengelus-ngelus tangan Risna untuk menenangkan gadis itu. Saat sampai di peternakan, terlihat 2 buah sepeda motor terparkir di halaman rumah. Itu ayahku, Lang, ucap Risna bergetar. Tenang, jangan gugup. Aku akan bicara pada ayahmu. Deru mesin mobil membuat orang-orang yang berada di rumah tersebut keluar. Mereka berdiri menatap dengan tatapan tajam. Sementara Ega berdiri di pojokan dengan wajah yang menunduk. Aku kira kau pemuda baik-baik. Tidak menyangka kau akan membawa anak gadis orang sampai selarut ini tanpa izin pula, ujar bapak-bapak yang merupakan bos dari Elang dan Ega. Maafkan saya, Pak, Bu. Saya melakukan ini terpaksa karena keadaan mendesak. Saya ingin menyudahi teror yang ada di desa ini, jawab Elang. Hei, bagaimana caranya kau menyudahi teror itu? Apa dengan cara membawa kabur anak gadisku? Ujar ibunya Risna. Kami ke kota menemui orang yang bisa dan mengerti dengan hal-hal gaib. Dia menyarankan untuk menancapkan bambu kuning di halaman rumah atau depan pintu rumah-rumah warga, agar makhluk itu tidak bisa masuk. Dan untuk para gadis-gadis, jika ingin keluar rumah, diharuskan untuk membawa bawang putih dan serpian bambu kuning, agar makhluk tersebut tidak berani mendekat, kata Elang.
Elang, Elang, bagaimana mungkin pemuda sepertimu ini percaya akan hal-hal tabu seperti itu? Pemerkosaan yang terjadi di desa kita ini tidak ada hubungannya dengan hal-hal gaib. Dan aku yakin semua ini pasti dilakukan oleh penjahat-penjahat kelamin yang sudah ahlinya. Kemungkinan saja yang melakukan perbuatan biadab itu dilakukan secara berkelompok. Makanya walau kita sudah berjaga-jaga setiap malam, tapi tetap saja bisa kecolongan. Dan satu lagi, Lang, yang kita hadapi ini kelompok orang-orang jahat yang tentu tidak akan takut dengan sebuah bambu yang ditancapkan di halaman rumah. Kau seharusnya berpikir sehat sebelum bertindak, ujar laki-laki yang merupakan bosnya itu. Maaf Pak, tapi menurut saya tidak ada salahnya kita menghargai usaha mereka. Dan yang tidak kita lihat belum tentu itu tidak ada. Lagi pula kalau memang usaha mereka ini berhasil, maka desa kita juga yang akan kembali aman. Dan jika tidak, kita tak rugi. Jadi tidak ada salahnya membiarkan mereka melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Selagi itu niatnya baik, silakan, ujar ayahnya Risna. Risna menatap Elang. Ia tak menyangka jika ayahnya yang ia kenal sebagai sosok ayah yang keras dalam mendidik anak-anaknya bisa berkata sebijak itu. Ya sudah, saya ikut kalian saja. Tapi jika tidak berhasil, siap-siap kalian berdua pergi dari peternakanku, ujar bosnya seraya mengeluarkan kunci motornya dari saku celana. Ibunya Risna menatap suaminya seolah mempertanyakan keputusan suaminya tersebut. Biarkan saja, lagi pula niat mereka baik, kata ayahnya Risna. Gak, kita berangkat, panggil Elang. Kau di depan, temani Risna, biar aku yang di belakang, ujar Elang saat Ega sudah berada di dekatnya. Perlahan-lahan pick up yang dikemudikan Risna berjalan menuju ke desa. Elang duduk di atas tumpukan bambu sembari berpegangan. Singkatnya, mereka pun tiba di desa. Di depan pos kamling, pick up tersebut berhenti. Ega dan Risna turun, tak terkecuali dengan Elang. Di belah-belah kecil kalang, tanya Risna. Iya, biar bisa ditaruh di depan pintu dan sebagian di halaman, jawab Elang. Ketiganya mulai membelah bambu-bambu tersebut hingga menjadi potongan-potongan kecil panjang. Riz, ajak teman-temanmu makan dulu. Ini sudah Abah bikinkan nasi goreng untuk kalian, ujar ayahnya Risna saat mereka masih asik membagi-bagikan bambu-bambu tersebut. Perut mereka yang lapar tentu tak menolak dengan nasi goreng tersebut. Apalagi rasanya juga tak kalah enak dibandingkan buatan penjual-penjual nasi goreng di kota. Ketiganya makan dengan sangat lahap. Sekitar pukul 3 subuh, barulah pekerjaan mereka selesai. Hanya tinggal satu rumah, yaitu milik bosnya Pak Ateng yang belum dibagikan. Sepertinya makhluk itu bukan berasal dari kampung sini, Lang. Tapi tak apalah, yang penting kita sudah mempunyai penangkalnya, ucap Risna. Risna nampak sangat akrab dengan Elang, sementara Ega tak sedikit pun ia ajak bicara. Tentu sikap Risna yang begitu malah membuat Ega jadi cemburu dan marah pada abangnya. Menurutmu makhluk itu dari mana, Gak? Tanya Elang. Gak tahu, jawab Ega singkat. Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.